Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi pelajaran sorob kita ya, ananda sekalian. Sekarang kita sambung pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu di bab yang pertama. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Siapkan bukunya, siapkan pensilnya, dobit dengan bagus, dengarkan dengan bagus. Nanti juga Ustazah akan buat tugas juga nanti di akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babustani, bab yang kedua. Ini maksudnya bab yang kedua dari sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ilu. Al-Babustani fa'ala yaf'ilu wa mauzunuhu daraba yatribu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu dan timbangannya daraba yatribu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudhari'i. Dan pertandanya bahwa adalah ain fi'ilnya difatahkan pada fi'il madi dan dikasrohkan pada fi'il mudhari'. Wa bina'uhu aydan lita'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Dan binanya juga muta'addi, kebiasaan, dan terkadang bina lazim. Misalul muta'addi nahu daraba zaidun amran, wa misalul lazimi jalasa zaidun. Dengarkan biar Ustazah jelaskan. Jadi kita sedikit ulang dari bab yang pertama ya. Bab yang pertama minggu yang lalu itu tentang fathu dhammin ya. Maksudnya ain fi'il dipatahkan pada fi'il madi, yaitu pada contoh nasara. Di situ yang menjadi ain fi'ilnya adalah so. Jadi pada fi'il madi dia dibarisi dengan baris patah. Sedangkan pada fi'il mudhari contohnya yansuru. Jadi pada contoh yansuru juga yang menjadi ain fi'ilnya di situ adalah tetap huruf so dan dia dibarisi dengan dhammah. Makanya dia disebut dengan fathu dhammin. Sedangkan di bab yang kedua ini, ya ini contohnya daraba yatribu. Berarti pada bab yang kedua ini ain fi'ilnya yaitu ro, dia dikasrohkan ketika di fi'il madi. Dan contoh yatribu ain fi'ilnya yaitu ro, dia maksud Ustazah tadi pada doroba pada fi'il madi yang menjadi ain fi'il di situ adalah huruf ro. Nah, dia dibaris dengan baris patah. Sedangkan di fi'il mudhari ain fi'ilnya juga ro dan dia dibaris dengan baris kasroh. Nah, itu contohnya ada di situ doroba yatribu. Binanya juga muta'addi dan lazim. Minggu yang lalu Ustazah sudah jelaskan apa itu muta'addi, apa itu lazim ya. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang ketiga. Al-Babustalisu, bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Al-Babustalisu fa'ala yaf'alu mauzunuhu fataha yaftahu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wal mudhari'i bisyartin ayyakuna ainu fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi wa hiya sittatun. Fataha yaftahu dan pertandanya bahwa adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madi dan mudhari' dengan syarat bahwa adalah ain fi'ilnya atau lamnya salah satu dari huruf halaq. Huruf halaq itu ada 6.
al-ha'u wal kha'u wal ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah. Wa bina'uhu aidan lita'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman, dan binanya juga muta'addi dan lazim. Misalul muta'addi nahu fataha zaidun al-baba, wa misalul lazimi nahu zahaba zaidun. Jadi di bab yang ketiga ini ain fi'ilnya pada fi'il madi dan ain fi'ilnya pada fi'il mudhorik sama-sama dibarisi dengan baris patah. Makanya bab yang ketiga ini biasanya disebut dengan bab fathu fathin. Jadi kita periksa, lihat fataha yaftahu. Kita lihat ain fi'ilnya di situ adalah huruf ta ya, dan di fi'il mudhorik juga tetap ta, yaitu dibarisi dengan baris patah. Tapi ingat, pada bab yang ketiga ini punya syarat biar dia bisa disebut dengan bab fathu fathin. Jadi syaratnya di situ tadi sudah kita baca, ayyakuna ainu fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi. Jadi harus, maksud ustazah, ain fi'ilnya atau lamnya itu harus dari salah satu huruf halaq, baru bisa disebut dengan bab fathu fathin. Huruf halaq itu ada 6, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Jadi coba kita periksa pada contoh fataha yaftahu. Nah, katanya ain atau lamnya itu harus salah satu dari huruf yang 6 ini, ain atau lamnya. Jadi kita periksa pada contoh fataha yaftahu. Nah, di situ di lam fi'ilnya itu sudah masuk salah satu huruf halaq, baik dari fi'il madi atau di fi'il mudhorik, yaitu huruf halaqnya adalah ha. Jadi seandainya ain fi'il atau lam fi'ilnya bukan salah satu dari huruf halaq, berarti itu bukan bab fathu fathin. Kita cari contoh yang lain. Contohnya qara'a yaqra'u, jangan qara'a yaqra'u, jangan qara'a yaqri'u. Kenapa? Karena pada contoh qara'a yaqri'u di situ lam fi'il, di lam fi'ilnya itu sudah huruf halaq, yaitu hamzah. Makanya kita barisi dia dengan baris fathu fathin. Di fi'il madi ain fi'ilnya dipatahkan, dan di fi'il madi ain fi'ilnya juga difatahkan karena sudah masuk di situ huruf halaq, yaitu yang terletak di lam fi'ilnya. Jadi untuk hari ini sampai di sini. Jadi tugas Ananda untuk hari ini yaitu baca kembali yang ustazah bacakan tadi, yang ustazah dobit tadi, rekam suaranya dan suaranya dikirim ke ustazah. Ustazah tunggu paling lama sampai jam 5 sore juga ya. Alhamdulillah, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.